Kembali lagi dengan gua di Tori Tonics Review. Kemarin itu kita sudah tes untuk cooler 360 yang boleh Mimin bilang murah. Kali ini Mimin mau tes yang untuk ukuran 240-nya. Ini dia, Digital Alliance DA-AIO 240. Untuk boxnya kurang lebih sama seperti yang 360, cuma ini lebih simple aja, lebih kecil. Terus dia di sini ditulisnya LED RGB lighting, terus PBT PC material, multi plafon, LCD RGB pump head. Lalu untuk spesifikasinya itu yang tertulis di 260x120x27, materialnya PBT plus PC, dimensinya 120x120x25, speed untuk fan-nya kurang lebih di 1800, airflow-nya 62 CFM. Untuk plafonnya sama seperti sebelumnya ya, cukup komplit. Untuk Intel dia sudah dari Intel yang lama 775 sampai Intel yang terbaru yaitu soket 1700. Untuk AMD-nya pun sama, dari FM1 sampai AM5. Untuk pompanya sendiri speednya kurang lebih di 2500 RPM. Pada bagian belakangnya juga dapat kita lihat dia sudah LED RGB pump head, mesmering RGB lighting, premium material construction, universal compatibility. Digital DA-AIO 240 ini memiliki garansi 1 tahun. Penasaran performanya seperti apa? Langsung aja yuk kita unboxing terlebih dahulu, habis itu kita langsung tes aja seberapa hebat dari cooler murah keluaran DA ini. Langsung aja kita unboxing untuk Digital Alliance DA cooler ini. Mari kita lihat apa aja yang ada dalam isinya. Seperti biasa, ini buku manual garansi ya. Ini kayak seperti kemarin juga manual booknya. Habis itu ini isinya bracket ya. Habis itu coolernya sama seperti kemarin ya, udah dibaut, jadi kalian tidak perlu repot-repot memasangnya kembali. Dimensi dari Digital Alliance ini adalah untuk panjangnya itu di sekitar 74,4 atau 0,5. Untuk lebarnya itu di 11,5, dan untuk tebalnya sendiri di sekitar 2,5. Jadi kalau sama fan kurang lebih di 5 cm. Untuk panjang dari selangnya itu di kisaran 40 cm ya. Nah, untuk water blocknya itu kita lihat ini berapa. Sepertinya ini sama yang 360 ya, sekitar 5,3 sentian kali 5,2. Ini kayaknya kotak 5,2 kali 5,2 ya. Untuk diameter pompanya itu di kisaran 6,3 atau 6,4 ya. Ya, itu dia tadi unboxingnya. Sekarang tanpa banyak bacot, langsung aja kita tes pasang. Sama seperti kemarin ya cara pasangnya. Pertama kita siapin dulu bracketnya, bracket yang seperti ini. Habis itu kita siapin baut-bautnya yang seperti ini. Mimin pakainya seperti kemarin ya, untuk tahu hasil lebih tepatnya. Speknya itu sama seperti kemarin, tidak berubah. Jika kalian lihat ini yang soket Intel, ini yang soket AMD. Nah, kebetulan Mimin pakai sama seperti yang kemarin, soket 1200. Jadi di sini kita tinggal masukin, ini kita kunci di semua sisinya. Ini semua kalian gampang kok, kalian di manual booknya udah ada kok. Jadi kalian tinggal ngikutin aja, sudah lengkap itu manual booknya. Setelah ini siap, kita siapin dulu tiangnya. Nah, di sini. Ini yang panjang begini nih tiang untuk Intel. Kalau yang pendek gini untuk si AMD. Kita pakai yang Intel. Habis itu kita siapin bautnya yang seperti ini. Bautnya dikasih lebih ya, jadi tenang aja. Mestinya cuma pakai 4, dia kasih lebih, ini ada 5. Jadi ya aman lah. Setelah itu kita pasang ke sini. Nah, kita gini, tinggal kita baut dari belakang.
kita pasang di keempat sisinya ya. Setelah itu kita masukin untuk ininya ke belakang motherboard. Pertama kita pasang dulu nih radiatornya ya ke casing kalian. Nah kalau Mimin sama seperti kemarin gampang karena Mimin bikin casing ini memang untuk nge-review. Nah tinggal kalian baut aja. Nah setelah itu kalian siapin bracket ini. Nah masukin ke belakang ya, sampai dia nongol semua nih guys. Setelah itu kalian siapin yang untuk yang ini ya, tinggal kalian masukin aja empat-empatnya. Nah habis itu kalian siapin thermal paste. Ini sama seperti kemarin Mimin pakai Arctic MF4, jadi hasilnya fair ya. Thermal paste-nya sama, spek PC-nya sama. Mimin pakai di i7 11700, motherboard-nya juga sama, Maximus. Setelah ini kita pasang untuk water block-nya teman-teman. Jangan lupa ininya dicabut dulu ya, kalau enggak pasti dia overheat. Nah habis itu kita pakai baut yang ini teman-teman, nih tuh, dan pakai ringnya juga ya. Pertama-tama jangan langsung dikencengin ya teman-teman, nanti masukinnya susah loh kalau langsung dikencengin. Jadi asal keputar dulu, nanti baru kita kencengin. Nah setelah empat-empatnya terpasang, kalian baru kencengin. Jadi itu cara mudahnya ya. Nah setelah kencang, sekarang saatnya kita colok-mencolok. Yang ini kalau di water block kalian, di motherboard kalian ada W-pump, colok di W-pump sama seperti kemarin ya, coloknya di W-pump. Kalau nggak ada silahkan kalian coloknya ke CPU cooler. Nah habis itu kalian ke yang sini tinggal kalian bukain. Nah ini ada satu lagi. Nah ini colok ke, kalau tadi Mimin punya coloknya ke CPU, ke W-pump. Nah sekarang Mimin coloknya ke CPU fan. Nah setelah itu kalian buka lagi yang ini untuk ARGB-nya, untuk lampunya. Setelah semuanya selesai, langsung aja yuk kita tes. Ya, itu dia hasil tes dari DAIO Cooler 240. Harga yang dibanderol itu mulai sekitar 700 ribuan sampai 800 ribuan untuk yang white. Kalian bisa membelinya, nanti Mimin kasih link di deskripsi di bawah ini. Menurut Mimin, untuk performanya, untuk single core Mimin agak kaget karena jauh lebih dingin dibanding 360 dan juga cooler yang pernah Mimin tes. Mungkin karena suhu ruangan atau apa, Mimin juga kurang mengerti. Tapi kalau untuk multicore-nya, performanya boleh dibilang dengan budget segitu menghasilkan performa yang cukup baik. Nah, untuk tes-tes selanjutnya seperti OCCT yang full power, Digital Edge ini juga memberikan jauh lebih baik dibanding stock cooler. Untuk tampilan tidak berbeda dengan yang 360, hanya saja radiatornya lebih kecil dibanding dengan yang 360. Untuk water blocknya sama aja. Gimana menurut kalian? Apakah Digital Alliance AIO Cooler 240 ini worth it untuk kalian beli atau tidak? Silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian ingin menanyakan untuk review selanjutnya
atau kalian ada request untuk review cooler atau casing atau apapun, silakan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Mimin akan coba untuk mereviewnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.